Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap cerdas, cerah, dan ceria. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita pada muatan pelajaran PPKN di kelas 2. Kita akan belajar tentang materi tata tertib atau aturan. Sudah siap? Mari, sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, kita akan mengetahui manfaat dari mematuhi aturan. Yang kedua, kita akan mengetahui juga akibat dari jika kita tidak mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengetahui jenis-jenis peraturan. Sudah siap? Mari simak videonya. Tata tertib. Mari kita belajar mengenal macam-macam atau jenis tata tertib. Tata tertib yang pertama di lingkungan rumah, tata tertib di sekolah, tata tertib di lingkungan masyarakat, tata tertib di tempat wisata, tata tertib atau aturan di jalan raya, dan tata tertib dalam bermain. Apa yang dimaksud dengan tata tertib? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata tertib yaitu peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Tata tertib sama artinya dengan aturan. Aturan berisikan tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Sekarang kita mengenal aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat atas kesepakatan anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Dan aturan yang di rumah ini dibuat bersama, kemudian wajib dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jika melanggar, maka akan ada sanksi atau hukuman yang didapatkan. Berikut adalah contoh tata tertib di rumah. Bangun pagi pukul 5 subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh. Setelah bangun tidur, rapikan tempat tidur, mandi dan gosok gigi, kemudian berdoa pagi. Makan di meja makan, bila bepergian, maka berpamitan kepada ayah dan bunda. Setelah belajar, rapikan kembali alat tulis dan alat belajarnya. Setelah bermain, maka rapikan kembali mainannya sendiri. Setelah pulang sekolah, letakkanlah tas di meja belajar, letakkan sepatu di rak sepatu, ganti baju, kemudian cuci kaki dan tangan. Sebelum tidur, maka cuci kaki, gosok gigi, kemudian berdoa. Dan tidur malam tidak boleh lebih teman-teman dari jam 9 malam. Ini adalah contoh tata tertib di rumah. Bagaimana tata tertib di rumahmu? Ada yang sama dan ada yang berbeda tentunya ya. Tata tertib yang kedua yaitu tata tertib atau peraturan di sekolah. Aturan di sekolah dibuat oleh pihak sekolah, oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru kalian. Contoh tata tertib di sekolah. Datang tepat waktu pukul 7.30, berseragam rapi, menjaga kebersihan sekolah, bersikap hormat kepada Bapak dan Ibu guru atau orang yang lebih dewasa yang ada di lingkungan sekolah. Rukun dengan teman, tertib saat belajar, tidak membawa barang elektronik, berpamitan ketika akan keluar kelas. Manfaat dari mematuhi aturan itu apa ya? Anak-anak, jika kita patuh, maka akan terciptanya ketertiban dan tidak ada yang dirugikan, baik diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan akibat dari melanggar peraturan atau akibat dari kita tidak patuh terhadap aturan, yaitu akan terjadi kekacauan dan akan terjadi keributan. Hari ini kita bahas dulu aturan di rumah dan di sekolah ya. Sampai jumpa pada pembahasan aturan-aturan atau tata tertib yang lainnya. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat dan menyimak pemaparan materi tentang mematuhi peraturan atau tata tertib.
Manfaatnya tadi sudah disimak ya, yaitu jika kita mematuhi peraturan maka akan terjadi ketertiban. Akibat dari kita tidak mematuhi peraturan akan terjadi kekacauan ataupun terjadi keributan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.